Halo teman-teman semua, ketemu lagi di bedah buku The Eight Habit. Kali ini kita akan masuk ke bab 9. Judulnya adalah The Voice and Speed of Trust. Jadi bab 9 ini masih di area modeling ya. Jadi 4 peran kepemimpinan itu ada area modeling. Kita sudah pernah bahas soal be a trim tab, kita sudah pernah bahas soal be trustworthy. Nah, sekarang kita bahas soal build trust, membangun kepercayaan. Jadi setelah di bab sebelumnya membangun kelayakan untuk dipercaya, ya kali ini kita bahas membangun kepercayaan. Jadi kalau saya baca bab 9 ini, itu kita akan ketemu satu bahasan yang kalau teman-teman sudah baca 7 Habit atau sudah pelajari 7 Habit lah ya, itu ketemu bahasa namanya emotional bank account atau rekening bank emosi. Nah itu mirip sekali dengan apa yang dibahas di bab ini, karena memang ya tentu saja kita paham waktu di bahasan yang sebelumnya bahwa modeling itu kan intinya menjadi teladan, itu sederhananya adalah mempraktekkan kebiasaan hidup secara efektif gitu ya. Jadi menjadi teladan kan ya alatnya pakai apa? Ya latihan 7 Habit kan gitu kan. Itu sederhananya begitu. Nah, ini di zoom in lebih detail lagi. Jadi intinya adalah Pak Covey di sini mencoba untuk mengutip ya apa yang dibahas oleh anaknya. Jadi anaknya itu namanya Stephen M.R. Covey, nulis buku judulnya The Speed of Trust. Ya, dia bilang bahwa ya cepatnya hubungan antar manusia, ya kecepatan yang terjadi dalam hubungan manusia itu terjadi ketika kepercayaannya tinggi. Jadi ada rumusnya tuh ya. Kalau kepercayaan tinggi, high trust, maka speed juga akan tinggi. Ya, kita kalau kerjasama sama orang yang sudah sangat tinggi kita percayai, maka kita cukup kasih instruksi yang sederhana, cepat ya. Kita pesan gado-gado gitu misalnya, kalau sudah percaya ya, dia percaya sama kita percaya sama dia, kita coba bilang, Pak biasa ya, nah gitu udah selesai. Tapi kalau trustnya rendah, maka speednya juga akan jadi rendah. Nah lebih jauh, Stephen M. Covey itu bilang bahwa trust yang tinggi itu tidak hanya membuat speed menjadi tinggi, tapi juga cost menjadi low ya. Jadi otomatis kalau kita bisa meningkatkan kecepatan ya, lebih efisien, maka cost juga akan lebih rendah. Gitu. Maka dalam rangka kita bangun kepercayaan itu sebenarnya kita bangun trust, dan ukurannya adalah dua tadi itu. Apakah dalam hubungan antar manusia itu kita cukup cepat dan kita cukup efisien. Gitu ya. Hubungan-hubungan yang trustnya tinggi, misalnya kita punya hubungan yang dekat, hubungan keluarga, hubungan persahabatan, itu kan sering kali karena trustnya sangat tinggi, jadi low maintenance ya, nggak butuh sering-sering traktir misalnya gitu ya. Beda dengan hubungan-hubungan yang masih butuh kita bangun ya, kita mau mendekati prospek, kita harus entertain dulu gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi di sini Pak Covey cerita soal, ada cerita yang menarik ya di sini ya. Jadi cerita soal seorang kawannya yang dia kunjungi dan punya karir yang cukup sukses lah. Dan Pak Covey itu tahu bahwa beberapa tahun belakangan dia di kerjaannya dia megang proyek yang signifikan gitu ya, dan sukses gitu. Nah pas diajak ngobrol gitu ya, terus si Pak Covey nanya lah gitu ya, mungkin sederhananya nanya pengalamannya dia lah kayak kok bisa sesukses ini. Nah menarik sekali bahwa ketika orang ini bercerita, ternyata orang ini tidak hanya menceritakan wow ya tantangan-tantangan selama pekerjaannya gitu. Justru yang diceritakan adalah sebenarnya situasi di keluarganya. Jadi dia bercerita bahwa pada saat dia menerima proyek yang sangat menantang itu, yang sangat mengkonsumsi pikiran, tenaga, waktunya dia, ada satu titik di mana kemudian dia sensing gitu ya, kok kayaknya istrinya tuh nggak happy gitu. Nah kemudian dia mencoba untuk menggali, dan ternyata betul ya, istrinya itu tidak bahagia dengan apa yang terjadi. Istrinya itu sebenarnya berharap ya dia tidak sesibuk itu, atau paling tidak kalau meluangkan waktu ya betul-betul meluangkan waktu lah buat keluarga. Nah dari percakapan itulah ternyata dia
mendapatkan feedback yang luar biasa dan akhirnya mencoba untuk memperbaiki, karena salah satu indikasi butuhnya diperbaiki itu adalah pada saat penutupan project itu sebenarnya ada undangan gitu, kayak mungkin semacam makan malam gitu, yang istrinya juga diundang ya. Istrinya itu sampai malas datang gitu. Mungkin saking ngerasa bahwa ini kerjaan ini sudah mengkonsumsi hidup suaminya sedemikian luar biasa gitu. Nah, setelah percakapan yang cukup mendalam tadi, barulah kemudian dia ngerasa, wah ini feedback yang berharga sekali, saya harus perbaiki. Dan tentu saja tidak mudah ya untuk memperbaiki hubungan itu. Tapi di assignment berikutnya ternyata ya pelan-pelan dia bisa melakukan perbaikan di rumah tangganya, dan itulah yang makin mendukung dia untuk meraih kesuksesan berikutnya gitu. Nah, itu yang menjadi titik yang menarik ya, karena habis itu Pak Kofi ngikutin lagi lah perjalanan orang ini gitu ya. Dan ternyata dia ya dapat tantangan yang lebih lagi, tapi bedanya sekarang dia punya supporter gitu dari keluarga, dari istrinya yang lebih baik, karena emang ada usaha ya untuk betul-betul memperbaiki rumah tangga mereka. Jadi kesimpulan yang menarik di dalam kisah ini adalah si kawannya Pak Kofi itu cerita gitu, bahwa justru sebenarnya komitmen terhadap keluarga itu lah yang sebenarnya menjadi semacam bahan bakar untuk dia bisa berkarya lebih lanjut. Nah, kira-kira begitu. Nah, dari situ Pak Kofi kemudian mengajak kita untuk mengeksplorasi. Terus gimana dong realnya kita bangun kepercayaan sama orang gitu kan, sama orang lain. Nah, dia mengingatkan sekaligus mungkin memperkenalkan konsep rekening bank emosi atau emotional bank account yang ada di Seven Habits, yang dia rangkumkan di buku ini. Bahkan dia eksplorasi lebih lanjut sehingga ada sekitar 10 perilaku yang bisa kita latih, bisa kita lakukan untuk pelan-pelan meningkatkan kepercayaan. Nah, ada tabelnya nih di buku ini, ada tabelnya yang bahas soal itu. Dan cuman dibilang di antara berbagai jenis perilaku yang bisa kita latih tadi, ada satu ya benang merahnya. Benang merahnya adalah inisiatif. Jadi membangun rekening bank emosi itu membutuhkan inisiatif dari kita, karena itu bukan sesuatu yang bisa kita minta dari orang ya. Betul bahwa hubungan antar manusia itu saling ya, tetapi kenyataannya kan kita nggak bisa ngarepin orang. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau nonton video ini dan mungkin belum familiar dengan konsep rekening bank emosi, saya mau kasih ilustrasi dulu ya. Rekening bank emosi itu sebuah metafora, nah, perumpamaan akan trust tadi itu ya. Jadi kepercayaan itu seperti rekening bank, seperti ya, tidak sama persis ya. Jadi rekening bank itu kan konsep dasarnya ada dua ya, setor sama tarik ya kan. Anggaplah kita pernah menyetor uang 1 juta, kita bisa narik berapa ya, dari mulai Rp1 sampai 999.000 sekian gitu ya. Mungkin dikurangi dengan biaya administrasi minimalnya nggak boleh, misalnya kita bisa narik mungkin sampai 950.000 lah gitu misalnya. Nah, tapi kalau kita cuma nyetor 1 juta, bisa nggak kita narik let's say 1,5 juta? Nggak bisa. Kenapa? Ya karena saldonya kurang kan gitu kan. Nah, gimana caranya supaya bisa 1,5 juta? Ya kita mesti nyetor, tambahin saldonya. Kita tambahin sampai minimal berapa? 1,550 lah gitu ya baru bisa. Nah, perilaku kita ya dalam hubungan antar manusia itu mirip kayak rekening bank. Ada yang kalau kita lakukan sesuatu ke orang, itu seperti kita nyetor ke rekening bank emosinya dia. Ada kawan kita senang minum kopi. Kita tahu itu dan kita beliin dia kopi. Dia senang banget pas di momen dia biasa minum kopi. Dia senang banget. Nah, senang bangetnya itu setoran. Nah, gara-gara sudah kita beliin kopi, kita bilang, by the way aku mau minta tolong. Oh apa-apa, sini aku tolongin. Nah, kok dia mau tolongin? Ya karena kita sebelumnya sudah nyetor gitu kan. Nah, tapi ternyata kita minta tolong itu hal yang rumit banget. Wah ya kalau itu aku nggak bisa sekarang. Kok nggak bisa narik? Ya kan setorannya baru kopi doang tadi ya kan gitu. Nah, kita bisa narik yang lebih gede kalau setoran kita sudah banyak gitu ya. Jadi nah sebaliknya ada perilaku-perilaku yang kalau kita lakukan pada orang lain itu seperti menarik dari rekening bank emosi. Kita minta tolong orang, nyuruh orang bantuin,
nyusahin orang gitu ya. Itu yang umum, yang agak lebih ekstrimnya mungkin menyakiti hati orang ya. Itu juga berupa tarikan. Nah, tarikan itu sesuatu yang tidak mungkin kita hindari dalam hubungan antar manusia. Ya, sehari-hari kita pasti butuh bantuan orang, sehari-hari kita mungkin sengaja nggak sengaja menyakiti perasaan orang, perilaku orang. Nah, itu oke kalau setorannya banyak, ya, saldonya udah banyak. Nah, tapi jadi problem kalau saldonya itu sedikit. Maka dari itu, kaidahnya di dalam rekening bank emosi adalah banyak-banyaklah nyetor, hindarilah tarikan. Ya nggak mungkin hilang sama sekali, tapi hindarilah. Diusahakan yang bisa dihindari ya kita hindari. Gitu. Nah, tapi itu metafora ya, tidak sama persis ya. Misalnya tadi kalau rekening bank biasa kan suka-suka kita menyetor berapa, ya kan? Tapi kalau di rekening bank emosi yang dianggap sebagai setoran biasanya adalah perilaku yang sesuai dengan orangnya. Tadi saya kasih contoh kan itu. Kita bisa ngirim setoran ke teman kita yang pakai kopi gitu ya, kalau dia memang suka ngopi ya. Kalau dia justru asam lambungnya meningkat gara-gara minum kopi, biasanya kita kasih kopi ya itu nggak jadi setoran ya. Atau bahkan mungkin jadi tarikan. Lo tahu aku suka sakit mah, gitu kan. Nah, jadi rekening bank emosi setorannya tergantung orangnya. Tarikannya juga begitu ya. Sesuatu yang sepele buat kita ternyata nggak sepele buat orang. Orang tersinggung, sakit hati, marah, gitu. Nah. Yang kedua, kalau rekening bank kita menyetor duit berapapun itu nggak penting ikhlas nggak ikhlasnya kan. Jadi kalau kita ke bank misalnya, kemudian kita bilang, Mbak ini saya store ya 10 juta. Masuk tuh, udah dicatat teman dia tuh, duitnya diterima, catat teman dia di rekening, masuk ke rekening. Terus kita bilang, Mbak sebenarnya saya nggak ikhlas menyetor tadi. Kan nggak ngaruh. 10 jutanya udah masuk gitu kan. Nah, tapi kalau rekening bank emosi, keikhlasan kita dalam menyetor itu penting justru. Kalau kita terasa tidak ikhlas nyetornya, nah orang akan sensing itu dan kemudian akan justru menganggap itu sebenarnya sebagai tarikan. Gitu. Yang berikutnya perbedaannya adalah rekening bank emosi itu nilainya tidak tentu ya. Sesuatu yang tadi misalnya saya beliin kopi harganya cuma 15.000 ya. Tapi dia pas lagi pengen banget, nah maka bagi dia itu setoran yang sangat tinggi gitu ya. Nah itu misalnya ya, jadi nilainya bisa naik turun. Kadang-kadang rekening bank emosi itu bisa bertahan lama. Kita pernah bantu orang 10 tahun yang lalu, masih ada sampai sekarang. Kadang-kadang dia masih ingat, dulu aku ingat kamu pernah bantuin aku. Tapi kadang-kadang juga udah bisa hilang. Ya, kan dulu aku pernah bantuin, kapan? Lupa. Itu bisa hilang juga. Beda dengan rekening bank nggak gitu ya, relatif kalau rekening bank tuh di angka tertentu kan nggak akan hilang lah ya. Gitu. Paling ya dia nggak berkembang aja, tapi nggak akan hilang. Nah, itulah kurang lebih ya. Nah, maka di buku ini, di buku The 8 Habits ini, bab 9 ini, Pak Covey eksplorasi spesifik soal setorannya. Jadi bagaimana ada 10 perilaku yang bisa kita biasakan supaya nambah setoran kita ke orang-orang yang hubungannya penting bagi kita. Ya, supaya kita makin jadi orang yang layak untuk dipercaya, layak untuk diikuti kan. Ini bagian dari modeling tadi kan ya. Gitu. Nah, tapi sebelum itu tadi kan saya menyebutin ada benang merahnya ya. Dari 10 perilaku itu ada benang merahnya. Yang pertama tadi saya sudah sebut soal inisiatif. Yang kedua adalah, ada 3 ya. Ada 3 ternyata ya. Pertama tadi inisiatif. Yang kedua adalah untuk menjalankan perilaku ini kita butuh humility atau kerendahan hati. Karena tadi ya, ada perilaku ini yang nanti sifatnya adalah kita memang harus mendengar, memahami orang itu butuh kerendahan hati. Nah, yang ketiga adalah jelas dia butuh pengorbanan atau sacrifice. Karena kita yang bisa memulai duluan, kita nggak bisa mengharapkan orang gitu ya. Betul tadi hubungan itu perlu saling, tapi yang memulai tetap harus kita. Jadi kita biasanya akan butuh memulai duluan gitu. Nah, perilakunya apa saja? Saya mungkin akan bahas singkat saja karena bagi beberapa teman yang sudah nonton video di bedah buku 7 Habits juga bisa lihat ke sana. Atau ya teman-teman bisa baca sendiri buku ini. Yang pertama adalah seek first to understand. Berusaha mengerti lebih dahulu. Kenapa ini penting? Kenapa ini jadi setoran? Ya karena tadi semua perilaku yang mau kita lakukan untuk menyetor itu kan titik pijaknya dari perilaku ini. Ngerti, mencari tahu, riset orang-orang ini jenis setoran yang efektifnya apa. Ya kan. Teman saya tuh suka kopi nggak?
ya kan? Dia tuh kira-kira sebel nggak kalau saya terlambat? Dia seneng nggak kalau saya bantuin? Atau justru dia akan sebel kalau saya bantuin karena dia ngerasa bisa sendiri? Nah, dia tuh seneng nggak kalau saya kritik di depan umum? Atau dia lebih seneng kalau saya kritik di one on one aja, personal gitu. Nah, kegiatan meneliti seperti itu namanya seek first to understand. Nah, kalau kita sering-sering melakukan ini, maka kita akan punya setoran yang lebih baik orang. Karena orang itu pada dasarnya pengen dimengerti. Jadi kalau kita berusaha ngerti dia, maka kita memenuhi kebutuhannya, gitu kan. Nah, ada contoh menarik di sini ya. Jadi seorang ibu rumah tangga, ini saya menangkapnya begitu ya, itu habis ikut mungkin semacam 7 Habit gitu, terus ngerasa, oh iya saya mau kasih setoran ke suami saya gitu ya. Dia lakukan sesuatu, kalau nggak salah saya nangkep dia berpikir bahwa kalau suami saya pulang kantor dan melihat keadaan rumah itu sudah rapi, bersih, anak-anak sudah mandi, sudah wangi, itu akan jadi setoran. Nah, jadi dilakukan itu dia coba konsisten, tapi terus dia mati kok respon suami saya biasa aja ya gitu ya. Nah, jadi dia agak kesel juga tuh, saya udah nyetor tapi kok suami saya biasa aja, nggak ngeliat yang beda. Nah, sampai satu titik itu kayak suaminya di satu hari gitu kayak minta dipijetin punggung apa digarukin punggung gitu. Suaminya seneng banget ketika istrinya melakukan itu. Terus dia berpikir, iya juga ya, jangan-jangan sebenarnya suami saya itu nggak terlalu butuh yang seperti yang saya bayangkan. Saya yang butuh, saya tuh seneng rumah rapi, anak udah rapi, wangi. Saya seneng, tapi bagi suami saya itu biasa aja. Cuman suami saya yang pulang capek itu mungkin lebih butuh disetor dengan cara seperti tadi gitu ya. Dengan cara dipijetin kalau emang capek gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu pentingnya ya perilaku pertama namanya seek first to understand. Yang kedua adalah making and keeping promises, yaitu membuat dan memenuhi janji. Ini dua hal yang sepaket ya. Memenuhi janji mungkin kita sudah biasa lah ya. Memenuhi janji itu jelas sebuah setoran. Nah, saya bertanya-tanya kenapa making itu juga setoran. Kan kadang-kadang orang daripada nggak bisa memenuhi, mendingan saya nggak buat janji kan. Gitu. Nah, tapi ternyata memang ada momen-momen di mana kalau kita tidak berjanji sehingga membiarkan situasi itu mengambang, seringkali itu juga bisa jadi tarikan karena nanti ada hubungannya juga mungkin dengan clarify expectation ya. Jadi saya janjian sama teman saya pengen ketemuan besok gitu ya. Saya nggak bikin janji, cuma bilang gini, oke, ntar ketemu lah ya besok ya. Tapi nggak jelas gitu kayak besoknya tuh jam berapa, di mana gitu, ngambang gitu. Terus padahal dia misalnya teman saya nganggap serius gitu kan. Sudah ngeluangin waktu juga belum jelas. Jadi mungkin ngosongin waktu seharian. Ternyata saya nggak bikin janji dan nggak ada perkataan janji dari saya. Nah itu, ini mah ngomong aja nih Teddy nih, gitu. Jadi penting dalam situasi tertentu ya, yang memang cocok kita tuh bikin janji dan berusaha memenuhi janji itu. Ya, jangan sampai juga memang bikin janji yang kita nggak bisa penuhi ya. Tapi juga jangan sampai kita nggak bikin janji padahal harusnya kita bikin janji gitu. Nah, kira-kira begitu. Yang berikutnya honesty and integrity ya, kejujuran dan juga kesatuan antara pikiran dan tindakan. Itu udah jelas lah ya. Kita jujur sama orang itu akan jadi setoran gitu ya. Orang percaya, orang suka dengan orang yang jujur, orang suka dengan orang yang perilakunya itu selaras ya. Tidak berkebalikan gitu ya. Kalau bilang aku mau bantu ya aku mau bantu. Kalau bilang sabar ya dia memang sabar. Kalau bilang ikhlas ya dia memang terasa ikhlas gitu ya. Nah, ini udah jelas. Yang berikutnya kindness and courtesy. Jadi kebaikan hati, keramah tamahan. Ini menurut saya perilaku yang merangkum banyak hal ya. Ketemu orang senyum, nyapa, salam gitu ya. Di sini ada satu poin yang menarik. Jadi Pak Kofi itu cerita satu hari dia ditegur ya sama salah satu mahasiswanya. Ya saya sih bisa memaklumi situasi Pak Kofi, tapi ya itu insight yang bagus juga ya nasihatnya. Jadi satu ketika dia mungkin ngobrol ya after class sama mahasiswanya waktu dia masih ngajar. Kemudian kayaknya dia nggak nginget nama mahasiswanya ini.
Kemudian Mas Sultan itu bilang begini, Pak, saya kan udah lama jadi murid Bapak, tapi Bapak kok nggak ingat nama saya ya, padahal Bapak tuh ngajarin tentang interpersonal communication gitu ya. Ini berani juga nih murid ini, tapi menurut saya ya Pak Govi menanggapi dengan sangat baik ya, bahkan masukkan ini ke dalam bukunya kan, berarti itu hal yang insightful ya bagi beliau. Jadi kindness and courtesy itu merangkum segala hal, segala perilaku baik yang sebenarnya baik untuk kita lakukan pada orang gitu. Nah kalau bisa kita lakukan, nolongin orang, bukain pintu orang yang mau masuk, ya kan, ngambilin sesuatu gitu ya, bersikap ramah, nawarin minum, macam-macam lah ya. Lakukan saja gitu. Kalau memang mungkin kan lakukan saja, jangan ditahan-tahan, jangan pura-pura pura-pura tidak butuh melakukan itu ya. Karena manusia itu senang diperlakukan dengan baik gitu. Yang berikutnya think win-win or no deal ya. Berpikir menang-menang atau tidak sama sekali. Ini ada di habit 4, kalau di 7 habit ya. Jadi kalau berinteraksi sama orang jangan hanya mikirin menangnya kita sendiri, tapi pikirin menangnya dia. Jangan hanya ujuk-ujuk langsung ngomongin saya maunya ABC, tapi juga pikirkan kamu maunya apa, Anda maunya apa. Kalau nggak memungkinkan ternyata untuk sama-sama happy ya sudah no deal, it's okay. Nah ini ternyata sebuah setoran, karena ya kita sejak awal menginginkan kedua belah pihak itu seneng. Kalau ternyata nggak memungkinkan ya nggak apa-apa, ya sudah. Nah, gitu. Ini mirip kayak waktu video ini dibuat lagi masa-masa masa-masa kampanye pilpres gitu ya. Ya saya sih ngeliat ini lebih baik situasinya dibandingkan sebelumnya. Saya dengan teman saya diskusi juga lebih santai, lebih terbuka, yang beda pilihan gitu ya. Teman saya suka nanya kamu milih yang mana, saya jelasin saya kayaknya cenderung ke sini, saya ceritain terus dia counter. Tapi dia bang counter begitu, saya counter lagi. Tapi itu habis itu ya nggak apa-apa sih, beda pilihan gitu. Nah no deal gitu. Ini ternyata jadi setoran. Kita kemudian jadi nyantai ngomongin pilihan kita masing-masing tanpa harus ragu-ragu ya. Karena kalau di yang 5 tahun lalu kan kayak saya tuh hati-hati banget gitu mau bahas soal pilpres tuh, karena takutnya pilihan orang beda dan orang jadi baper kadang-kadang gitu. Nah, yang berikutnya clarifying expectation, tadi sempat saya sebutkan. Jadi kita kalau berinteraksi dengan orang, klarifikasi, perjelas harapannya. Kalau bikin perjanjian dibuat clear ya. Mau janjian jam berapa, di mana, ngomongin apa, ngundang meeting juga begitu, agendanya apa, ekspektasinya apa. Karena kebalikannya kalau nggak clear ya jadi tarikan. Undang meeting tapi agendanya nggak jelas, perannya nggak jelas, itu jadi tarikan. Dan itu saya pernah ngalamin tuh ya. Orangnya sudah almarhum tapi saya belajar banyak dari kejadian itu. Jadi saya ngundang beliau di sebuah acara. Jadi kayak sebuah forum gitu ya. Saya berpikir tadinya yang akan datang di forum itu nggak banyak lah ya, mungkin sekitar 2-3 orang. Nah ternyata banyak ya, ternyata banyak. Nah satu orang ini itu bahkan sampai mengusahakan kayak mundurin tiket dia mesti pergi kemana gitu, dimundurin gara-gara mau datang ke situ. Karena dia berharap mungkin dia bisa sharing banyak, ternyata karena kebetulan di forum itu yang datang banyak, jadi dia kebagian ngomong sih, tapi kira-kira saya cuman kayak 1-2 menit lah gitu ya. Nah, saya terus terang di momen itu nggak nyadar karena saya sibuk dengan forum itu, acara itu. Pas acara selesai dia dia menyamperin saya dan ngomong dengan nada yang agak kesel gitu, dia bilang cuman gitu doang acaranya gitu. Saya mikir kok dia kesel ya, terus baru saya menyadari iya juga ya, saya itu nggak mengklarifikasi apa harapan saya tentang peran dia di acara itu, sehingga dia mungkin jadi berpikir ya akan dapat kesempatan banyak, ternyata ya, akhirnya dia effort tadi itu mindahin penerbangan segala, ternyata cuman gitu doang. Ya itu kesalahan saya sih gitu ya. Tapi ya alhamdulillah habis itu ada momentum hubungannya bisa baik lagi. Orangnya udah almarhum sekarang ya. Berikutnya being loyal to those not present, yaitu tidak setia pada yang tidak hadir, yaitu tidak ngomong-ngomongin orang di belakang orang lain, tidak membuat gosip-gosip. Nah, ini terus terang susah ya. Zaman sekarang tuh kata gibah itu bahkan jadi bercandaan ya. Ya kan, kata gibah itu kan sebenarnya sebuah perilaku yang dalam ajaran Islam tuh buruk ya, bahkan dosanya lumayan gitu kan gitu. Jadi tapi seringkali dipakai menjadi istilah yang ringan sekarang gitu. Nah padahal ini salah satu setoran ya. Kalau kita menghindarkan diri dari
ngomongin kekurangan orang di belakang orangnya, ya, maka sebenarnya kita tuh sedang menyetor juga dengan orang-orang yang kita ajak omong ini, gitu ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Yang berikutnya apologizing, ya, meminta maaf. Kalau salah minta maaf. Sini ada kisah yang cukup menarik, seorang pimpinan perusahaan yang Pak Kofi hadir di situ, kemudian pimpinan ini dengerin orang lain lagi bicara, kemudian bicaranya serius sebenarnya, seorang ini ketawa gitu, si eksekutif ini ketawa kayak ngetawain lah gitu, sampai orang yang ngomong tadi tuh mukanya berubah gitu. Nah, menyadari kesalahannya kayaknya nggak habis sesi itu, mungkin masih di sesi itu, si pimpinan ini secara terbuka ya itu meminta maaf kepada orang tadi, sesuatu yang sebenarnya kata Pak Kofi, ya sebenarnya nggak perlu juga, kalaupun dia minta maaf saya nggak perlu juga di depan forum, tapi dia sengaja melakukan di depan forum. Dan menarik ya, orangnya yang diketawain juga akhirnya memaklumi lah gitu ya, memaafkan. Tapi perilaku si leader ini minta maaf itu rupa-rupanya setoran yang sangat besar gitu, sehingga menimbulkan suasana yang juga menjadi berbeda. Dia nggak perlu sebenarnya segitunya minta maaf ya, tapi dia lakukan itu dan itu baik gitu ya bagi hubungan di antara mereka. Nah, yang berikutnya giving and receiving feedback ya, memberikan dan menerima umpan balik. Ini juga sama-sama setoran. Memberikan umpan balik yang bermanfaat itu mungkin tidak nyaman bagi orang yang menerimanya. Tapi kalau betul niatnya tulus dan bermanfaat, biasanya orang juga akan menerima dan berterima kasih, dan itu akan mempererat. Mungkin di momen dikasih feedbacknya belum tentu nyaman, tapi kalau betul feedbacknya itu tulus dan bermanfaat sih, itu akan menambah rekening bank emosi. Nah begitu juga dengan menerima feedback ya. Kalau kita menerima feedback, di feedback itu nggak defensif ya, menerima, didengarkan, dipertimbangkan, yang bisa di follow up, nah itu akan membuat hubungan juga menjadi lebih cair. Yang terakhir dibahas di sini adalah memaafkan tadi ya, paketnya ya. Yang satu tadi meminta maaf, di sini paketnya adalah memaafkan. Memaafkan itu ternyata ya, satu sisi kita melepaskan beban ya, beban dendam, marah, benci, kesal itu jadi manfaatnya buat diri kita sendiri, tapi sisi lain bagi hubungan itu sendiri ternyata itu sebuah setoran ya, karena orang yang kita minta maaf kan berarti ada orang yang bersalah gitu ya. Anggaplah nih situasinya orang bersalahnya sudah minta maaf kita, nah, dia berharap ya dimaafkan gitu, dia berada dalam situasi mungkin tergantung kepada respon kita. Pada saat kita mengiyakan permintaan maaf itu, kita maafkan ya, itu akan jadi setoran gitu. Nah, Pak Kofi itu menyimpulkan bahwa trust itu kalau dipikir-pikir secara grammar itu kata benda ya kan, kepercayaan kalau di bahasa Indonesia ya, kata benda. Tapi kalau dilihat di bahasan bab ini sebenarnya dia realnya itu adalah kata kerja ya, karena dia abstrak ya, sebagai kata benda kan nggak ada benda namanya kepercayaan, kan nggak ada. Yang ada adalah tindakan-tindakan untuk menumbuhkan kepercayaan. Nah, diumpamakan juga dalam buku ini di bagian akhir, contoh seperti halnya kita udah sering dengar mungkin istilah love is a verb ya. Cinta itu kata kerja. Ya cintanya sih kata benda ya, tetapi cinta itu kan abstrak. Cinta itu lahir dari tindakan-tindakan mencintai gitu. Maka di sini Pak Kofi mengungkapkan sebuah cerita ketika ada orang yang curhat ke beliau, seorang suami yang mengungkapkan bahwa aku udah nggak cinta lagi nih sama istriku, kami juga kayak menyadari hal itu ya, kayaknya cintanya udah hilang nih dalam hubungan kami. Nasihatnya Pak Kofi, ya cintai dia. Loh gimana sih Pak, kan saya udah bilang kalau cintanya udah hilang, udah nggak ada. Ya justru itu cintai dia. Love is a verb my friend katanya. Jadi lakukanlah tindakan-tindakan mencintai gitu, sehingga cinta itu akan tumbuh lagi gitu. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.